Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 260, Rantai Dewa Kematian. Menuju domain kematian untuk mencari manik roh jahat. Huang Xiaolong mengulanginya dengan heran. Deat Domain adalah salah satu dari 3 area terlarang di Bedlam Lands, yang juga dikenal sebagai Deat Land. Di area itu, aura kematian dan energi iblis sangat pekat, meliputi seluruh area. Selain prajurit Hautian yang lebih lemah, bahkan beberapa prajurit Xiantian awal yang memasuki Deat Domain akan diganggu jika mereka sedikit saja ceroboh, berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah iblis. Ya, doyen dari sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua, mempraktikkan keterampilan pertempuran yang disebut jari kesengsaraan iblis dan dia membutuhkan manik roh jahat untuk itu. Chen Xiaotian menambahkan, karena itu Li Yunhua dan Liu Liang dikirim untuk mencari manik roh jahat di wilayah kematian. Huang Xiaolong mengangguk. Manik roh jahat merupakan sejenis manik langka yang terbentuk dari alam dengan mengumpulkan aura kematian dan energi iblis, sangat bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan ki pertempuran jenis gelap atau keterampilan pertempuran jahat. Menurutmu, apakah Jiang Tianhua telah naik ke tingkat ke-8? Suara Huang Xiaolong terdengar serius. Chen Xiaotian merenungkan pertanyaan itu dan menjawab dengan nada yang sama seriusnya, meskipun rumor yang beredar di luar mengklaim bahwa Jiang Tianhua adalah puncak ordo ke-7 Xiantian akhir, tidak seorang pun dapat memastikannya, karena tidak seorang pun telah menyaksikan kekuatan Jiang Tianhua dalam dekade terakhir. Menurut perkiraan bawahan ini, sangat mungkin bahwa Jiang Tianhua telah berhasil mencapai ordo ke-8 Xiantian. Xiantian tingkat ke-8. Huang Xiaolong mengulanginya sambil mengerutkan kening. Dia dapat dengan mudah menekan Chen Xiaotian, seorang praktisi Xiantian tingkat ke-7 yang berada di puncak akhir setelah melakukan transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembarnya, tetapi Huang Xiaolong tidak memiliki keyakinan penuh untuk dapat mengalahkan seorang praktisi Xiantian tingkat ke-8. Bagi para prajurit Xiantian tingkat tinggi, kesenjangan kekuatan menjadi lebih signifikan di setiap tahap kecil yang mereka lalui. Meskipun tampaknya ada kesenjangan kecil antara kekuatan Chen Xiaotian di akhir Ordo ke-7 dan Ordo ke-8 Jiang Tianhua, dari segi kekuatan, 2, bahkan mungkin 3 dari Chen Xiaotian tidak dapat bersaing dengan satu pun prajurit Xiantian Ordo ke-8 yang kuat. Bahkan di antara Ordo ke-8 Xiantian awal, ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Sebagai pembawa berita di balik sekolah Blood Swallow, kekuatan Jiang Tianhua jelas berada di peringkat teratas di antara para pendekar Xiantian Ordo ke-8. Kemudian, hanya ada satu cara, ia harus menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian sesegera mungkin. Huang Xiaolong mempertimbangkan peluangnya, sambil merenung dalam hati. Setelah menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian, Huang Xiaolong memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Jiang Tianhua. Kapan Li Yunhua dan Liu Liang berangkat ke domain kematian? Huang Xiaolong menatap Chen Xiaotian dengan penuh rasa ingin tahu. Seharusnya dalam 2 hari ini, jawab Chen Xiaotian. Bagus, terus awasi pergerakan mereka dan laporkan padaku begitu mereka meninggalkan kota setan hitam. Huang Xiaolong memberi instruksi. Baiklah, kalian bisa mundur sekarang. Baik, Tuan Muda. Chen Xiaotian memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Setelah bayangan Chen Xiaotian menghilang, Huang Xiaolong sekali lagi memasuki kuil sumi, menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan berkultivasi. Sangat penting baginya untuk menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian jika dia ingin memastikan keberhasilannya mengalahkan Jiang Tianhua dalam satu gerakan. Begitu dia memasuki Ordo Xiantian tingkat tinggi, kekuatannya akan meningkat drastis. Dengan roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong, seni sumi ilahi, dan keterampilan pedang Asura, di negeri Bedlam, dia adalah seorang ahli yang cukup kuat untuk memerintah dalam satu arah. Malam berlalu dengan tenang. Huang Xiaolong berhenti berlatih seni sumi ilahi, beralih ke taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh. Sejak memurnikan gunung sumi yang suci, ia telah meminum setetes eliksir Buddha geosentris setiap hari, untuk meningkatkan kualitas daging dan ototnya. Di permukaan, Huang Xiaolong tampak sama saja, karena tidak seorang pun dapat melihat perubahan yang mengguncang bumi terjadi di dalam tubuhnya, selain Huang Xiaolong sendiri. Meridiannya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang kuat seperti film, menyebar dan membungkus organ-organ dalamnya. Jika sebelumnya organ-organ dalamnya diibaratkan seperti granit keras, maka peningkatannya saat ini akan mempermalukan inti baja yang paling keras. Dapat dikatakan bahwa pertahanan fisik Huang Xiaolong lebih mengejutkan daripada fisik seorang Xiantian tingkat 8 di awal. Bahkan jika Huang Xiaolong hanya berdiri di sana dan membiarkan Chen Xiaotian mendaratkan pukulan padanya tanpa melawan, dia tidak akan mengalami kerusakan yang berarti. Tetap saja, aku perlu menemukan cara agar Gunung Sumi yang saleh dapat menghasilkan persediaan baru ramuan Buddha geosentris. Melihat cairan putih keruh yang semakin berkurang di kolam kecil itu, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan Kekaisaran Duanren, ia memberikan beberapa eliksir Buddha geosentris kepada keluarganya.
Di atas jumlah yang ia gunakan untuk kultivasinya sendiri, tidak banyak yang tersisa, paling-paling, itu hanya cukup untuk menghidupinya tidak lebih dari setahun. Maksudnya, jika Huang Xiaolong tidak dapat menemukan cara yang memungkinkan Gunung Sumi yang saleh untuk menghasilkan eliksir Buddha geosentris dalam 2 tahun ke depan, persediaan eliksir Buddha geosentrisnya akan habis. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berkonsentrasi. Sekarang, tugas krusialnya adalah mengambil alih kota iblis hitam. Dengan kota iblis hitam dalam genggamannya, ia dapat dianggap telah memantapkan dirinya di negeri Betlam. Setelah itu, ia akan fokus mencari metode bagi Gunung Sumi yang saleh untuk menghasilkan lebih banyak ramuan Buddha geosentris. Pada saat ini, cincin Asura di jari Huang Xiaolong berkilauan saat ia mengeluarkan ilustrasi keterampilan pedang Asura. Ia telah menguasai jurus ke-6, mata reinkarnasi, jadi sudah waktunya ia mulai melatih jurus ke-7. Huang Xiaolong mempelajari ilustrasi tersebut. Rantai Dewa Kematian. Huang Xiaolong mengucapkan nama itu dengan lantang. Rantai Dewa Kematian itulah nama jurus ke-7 jurus pedang Asura. Huang Xiaolong terus mempelajari ilustrasi tersebut, mengingat aliran ki pertempuran dan gerakan serangan. Beberapa saat kemudian, setelah menghafalnya, Huang Xiaolong memejamkan mata dan mengingat detailnya menggunakan visualisasi pikiran, mengulang gerakan tersebut berkali-kali dalam benaknya. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong akhirnya membuka matanya. Tubuhnya bergerak, Blades of Asura sudah ada di tangannya saat dia melompat, mengayunkan bilah di tangannya ke depan. Cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya melesat maju dalam putaran cepat, seperti ular berbisa, seperti bor listrik, mirip dengan naga yang marah saat mereka berubah menjadi sepasang mata rantai merah tua yang menyerang. Kekosongan di sekitarnya tempat rantai melesat tampak seolah-olah berlubang terus-menerus. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong memejamkan matanya sekali lagi, mengingat perasaan yang dirasakannya saat memperlihatkan rantai Dewa Kematian. Setengah jam kemudian, bilah-bilah pedang di tangan Huang Xiaolong terayun keluar untuk kedua kalinya, menciptakan hujan cahaya bilah pedang yang berputar dan berubah menjadi 4 mata rantai merah tua, melesat ke 4 arah. Ketika serangannya mereda, Huang Xiaolong memejamkan matanya. Kemudian, ia mencoba lagi setelah setengah jam. Suatu hari berlalu dengan cepat seperti ini. Pada akhirnya, Huang Xiaolong sudah bisa membentuk 20 mata rantai saat menggunakan rantai Dewa Kematian. Saat menyerang, rantai cahaya pedang berputar, mampu melancarkan serangan dari segala arah dan sudut kapan saja. Menurut deskripsi yang tertulis di bawah ilustrasi, begitu seseorang mencapai tahap penyelesaian utama, serangan dari rantai Dewa Kematian dapat menutupi sebidang langit dan bumi, berukuran puluhan ribu li, di hutan lebat rantai merah tua yang akan mengiris dan menembus semua yang ada di jalurnya. Elemen paling menakutkan dari rantai Dewa Kematian adalah kemampuannya untuk mengendalikan ruang di dalam areanya, mengunci semuanya di tempatnya. Ketika malam tiba, Huang Xiaolong menghentikan latihannya. Pada saat ini, Chen Xiaotian datang untuk melaporkan bahwa 2 tetua sekte Walet Darah, Li Yunhua dan Liu Liang, telah meninggalkan kota iblis hitam untuk misi domain kematian mereka. Huang Xiaolong mengangguk. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan area kota setan hitam. Jadi, Huang Xiaolong, bersama dengan Chen Xiaotian yang bertindak sebagai pemandu, berangkat dari markas besar sekte penyihir langit untuk mengunjungi Li Yunhua dan Liu Liang. 10.000 li di luar kota iblis hitam, Li Yunhua dan Liu Liang sedang melewati serangkaian punggung gunung tandus. Kali ini, tugas kita untuk pergi ke domain kematian harus benar-benar berhasil, kita pasti akan menemukan manik roh terkutuk untuk Doyen. Dengan itu, fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblis Doyen kita akhirnya akan mencapai penyelesaian utama. Ketika saat itu tiba, bahkan penguasa sekte 9 iblis tidak akan menjadi lawan Doyen kita. Hari ketika sekolah Blood Swallow kita menguasai kota iblis hitam sudah dekat. Li Yunhua tertawa. Mendengar ini, Liu Liang tertawa setuju, kau benar. Yang pertama akan kita telan adalah sekte penyihir langit. Jika Chen Xiaotian itu tidak tahu apa yang baik untuknya, dia hanya bisa bergabung dengan garis reinkarnasi.